Kalau dirimu ingin sukses, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang membuat Anda sukses. Kalau dirimu ingin bekerja, maka lakukanlah tindakan-tindakan bahwa dirimu itu siap untuk bekerja. Relawan yaitu kami tidak dibayar untuk menjadi instruktur. Kami pure atas kemauan kami sendiri. Karena kami merasa gini, kami merasa bahwa kami sudah diajarkan ilmu, maka kami wajib membagikan ilmu tersebut. Istilahnya kakak mengajarkan kepada adik. Di kehidupan sendiri apakah saya juga banyak merasakan kegagalan? Belum tentu. Boleh jadi saya belum mencoba sama sekali. Lebih baik gagal mencoba daripada lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba sama sekali. Halo pemirsa, selamat datang di Berbagi Kisah dan kembali lagi bersama Naf. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat melekat di diri kita semua, yakni bagaimana hobi bisa menjadi jalan untuk mengembangkan potensi diri, terutama pada usia muda. Nah, banyak orang menganggap bahwa hobi hanya sebagai kesenangan semata, tetapi kita juga bisa menjadikan hobi sebagai jembatan kesuksesan kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengembangkan potensi dari hal yang kita sukai dan bagaimana menjadikannya lebih dari sekedar aktivitas sampingan? Nah, hari ini kita bersama dengan seseorang yang sangat inspiratif, yakni M. Zainuddin, yang mana ia merupakan seorang trainer instruktur dan penyelenggara pelatihan. Dan tentunya kita akan membicarakan terkait bagaimana beliau mengembangkan hobinya menjadi sebuah prestasi. Nah, mungkin kita langsung menyapa narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar Mas Zain? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali perbincangan kita nih Mas Zain, saat ini apa kegiatan aktif yang Mas Zain jalani? Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya berhadir di sini bisa menyampaikan berbagai inspirasi yang mana hobi menjadi sebuah prestasi. Untuk aktivitas sekarang saya sendiri aktif sebagai seorang instruktur dalam proses belajar mengajar di LPK Jikamaka. Mungkin pernah sering dengar ya? Iya, sering dengar sekali. Nah, dan saya salah satu instruktur di lembaga tersebut. Dan sekarang saya juga mempunyai kesibukan yaitu mentraining instruktur-instruktur baru, yang mana instruktur tersebut lulusan dari Jikamaka itu sendiri. Oh, jadi sekaligus mencari potensi-potensi baru ya, Iya, Mas Zain ya. Betul Nah, sekali. untuk menjadi instruktur sendiri, Mas Zain mengajarkan di bidang apa? Nah, kalau untuk mengajarkan instruktur itu di bidang apa saja? Yang pertama saya mengajarkan terlebih dahulu cara belajar atau mengajar yang baik itu seperti apa sih? Percaya dirinya, terus public speakingnya, metode-metode cara mengajarnya, dan juga saya berfokus pada pelatihan komputer atau aplikasi perkantoran, serta saya aktif dalam belajar desain grafis. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada banyak bidang yang diajarkan ya, Iya. Mas Zain sama teman-teman di Jikamaka. Nah, mungkin selanjutnya nih informasinya bahwa Mas Zain ini punya banyak prestasi. Nah, bisa disebutkan apa saja nih prestasinya Mas Zain? Nah, untuk prestasi tersendiri adalah yang pastinya sebelum saya berada di titik ini, pastinya saya mengawalinya juga dari sebagai peserta dari dasar dulu hingga saya mendapatkan atau bisa berada di posisi sekarang. Nah, untuk prestasi sendiri, pertama saya sebelumnya itu orangnya memang introvert, kurang suka bergaul ya. Kurang suka bergaul, kurang suka berinteraksi kepada sesama atau orang baru gitu. Nah, dari hal tersebut saya sebenarnya mengikuti pelatihan di Jikamaka itu lebih berfokus pada gimana sih cara berinteraksi di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya. Dan di Jikamaka alhamdulillah dari yang awalnya pemalu, kurang percaya diri, di situ ada di setiap akhir penghujung
lembaga itu di gelombang akhir ada yang namanya lomba presentasi, dan alhamdulillah saya tidak menyangka juga bisa menjadi terbaik pertama untuk lomba presentasi menggunakan slide sekaligus public speaking. Nah, untuk selanjutnya setelah mengawali dari hal tersebut, saya lanjut lagi nih menjadi peserta. Kemudian setelah saya belajar, yang pastinya saya memiliki misi sebagai pemuda, yaitu mengajarkan apa yang sudah saya pelajari. Nah, dari hal tersebut saya belajar, saya tekuni, geluti dunia desain grafis. Dari desain grafis sendiri, saya baru mengenal yang namanya istilah hobi yang dibayar. Yang mana dari kita berangkat, tiket pesawat, hotel, sampai pulang pun kita istilahnya itu disangui atau diberi uang saku istilahnya. Nah, dari hal tersebut saya berhasil mewakili Kalimantan Selatan di tahun pertama saya mengajar. Saya nggak nyangka juga bisa ke Bekasi. Mimpi apa ini menurut saya. Dan selanjutnya setelah saya membangun koneksi dari pertemuan seluruh instruktur di Bekasi tersebut, seluruh instruktur desain, saya naik kelas lagi ke yang namanya upgrading skill desain grafis itu sendiri, yang mana dari desain kita aplikasikan ke kemasan. Oh iya. Dan dari situ tadi saya berhasil mewakili Kalimantan Selatan lagi untuk berangkat ke Medan, bertemu lagi bersama semua instruktur yang ada di Indonesia dari berbagai daerah. Di situ saya mengenal yang namanya instruktur daerah Bandung, Jakarta. Nah, itu awal saya menjadi seorang instruktur. Dan di 2023 itu sendiri saya berhasil terbang ke 3 daerah. Yang pertama Malang, dan sebelumnya saya belum sebutkan ya, sebelumnya saya mengembangkan yang namanya limbah bekas pembakaran batu bara. Limbahnya ini itu disediakan oleh PT Tanjung Power Indonesia, yang mana sebelumnya hanya digunakan untuk paving block. Oh ya. Paving block, yang mana selama ini pembuatan seperti miniatur sama asbak itu hanya terbuat dari kayu atau semen. Tapi di sini saya manfaatkan limbah tersebut agar lebih ramah lingkungan. Dan saya berhasil diberangkatkan ke Malang. Wah. Itu terima kasih sebelumnya PT Tanjung Power Indonesia, baik Roman dan juga yang sekarang menjadi terus mensupport kami, dan juga almarhum Bapak Salahuddin, semoga beliau tenang. Dan di tahun pertama saya mengajar ya, 3 tempat yang saya terbang. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2024, saya memiliki sebuah impian bahwa saya harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau bisa 3-5 tempat yang saya ikuti. Dan alhamdulillahnya 5-6 tempat yang saya berhasil telusuri. Seperti di awal tahun saya berhasil mewakili Kalimantan Selatan lagi untuk metodologi sertifikasi instruktur di Bandung. Nah, dari situ saya bertemu lagi semua instruktur, nambah lagi nih temannya. Awalnya kurang suka berteman, jadi banyak temannya. Banyak temannya dari seluruh Indonesia. Dan selanjutnya saya setelah di Bandung, karena saya sebelumnya terlewat ya, di 2023 sebenarnya saya berhasil menyelenggarakan pelatihan juga, program naik kelasnya Jikamaka. Karena Jikamaka kan basicnya komputer. Iya. Nah, setelah naik kelas ada yang namanya lagi naik public speaking. Di situ public speakingnya belum ada sertifikat. Nah, di situ saya memiliki inisiatif bahwa kayaknya perlu ini public speaking ini disertifikasi. Dan dari itu saya mengadakan sebuah pelatihan public speaking sekaligus pembawa acara. Karena banyak sekali orang yang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Nah, dari situ saya berhasil meluluskan kurang lebih 35 peserta di tahun 2023 untuk public speaking. Dan juga saya berhasil menyelenggarakan pelatihan kelas bekerja sama dengan LPK Trengginas. Itu program dari Jikamaka juga.
Dan saya nggak menyangka. Dari situ saya belajar bahwa walaupun saya bukan seorang ahli dalam bidang pelatihan welder atau las, tapi saya bisa menyelenggarakannya. Oke, luar biasa sekali ya Mas Zain atas prestasi-prestasinya, apalagi ini bidangnya ada banyak nih. Gak cuman public speaking aja, gak cuman desain grafis aja, bahkan bisa menyelenggarakan pelatihan las tadi ya, Iya. Mas Zain ya. Luar biasa. Nah, mungkin saya sedikit penasaran nih Mas Zain. Mungkin Mas Zain tadi kan bilang bahwa Mas Zain merupakan seorang introvert dan tidak suka berkomunikasi atau mungkin tidak suka bercengkrama dengan orang banyak. Nah, apa nih titik poinnya Mas Zain? Oh, aku harus keluar dan bercengkrama dengan orang banyak nih gitu. Apa nih memotivasi Mas Zain? Ya, luar biasa sekali dari hal tersebut kan yang memacu diri saya agar memaksa diri saya harus nih bisa bercengkrama sampai dengan di titik ini adalah yang pertama, walaupun saya sadar bahwa kalaupun saya punya keahlian di bidang A, desain grafis misalkan, hanya beberapa orang yang tahu karena saya kurang bisa bercengkerama tadi, itu jadi biasa. Tidak semua orang tahu. Tapi setelah saya lakukan yang namanya komunikasi, saya paksa terus-menerus bahwa saya harus mempunyai lebih banyak teman, sehingga dari teman tadi banyak relasi dan juga kesempatan-kesempatan yang akan saya temui. Oke, luar biasa sekali. Nah, di usia muda kan Mas Zain juga sudah jadi trainer, instruktur, dan penyelenggara pelatihan. Nah, mungkin Mas Zain tadi sedikit bercerita terkait bahwa Mas Zain juga merupakan seorang peserta ya pada saat itu. Nah, mungkin gimana nih Mas awal mulanya Mas bisa jadi trainer dan instruktur nih? Untuk awal mula ya, awal mula bisa menjadi trainer sekaligus instruktur di pelatihan tersebut adalah yang pertama, saya merasa ya karena ilmu yang saya dapatkan jangan sampai stuck atau berhenti. Dan dari situ saya dipercaya oleh Bapak Awik Hadi Widodo sekaligus founder dari Jika Maka itu sendiri. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mentraining instruktur karena beberapa senior di situ yang melatih saya sebelumnya sudah pada bekerja, ada yang punya wirausaha, sehingga di situ perlu mencetak instruktur atau trainer baru. Dan dari situ saya berkesempatan, saya laksanakan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya berkesempatan terus mencetak potensi-potensi yang ada di para peserta. Dan alhamdulillahnya di tahun 2024 di bulan April ya, saya dipercaya oleh Jika Maka untuk mewakili ke Yogyakarta dalam perkumpulan tata kelola lembaga sertifikasi teknis para pengelola instruktur sekaligus penyelenggara pelatihan. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, mungkin kan banyak nih yang digeluti sama Mas Zain. Nah, saya penasaran nih, kira-kira apa passion atau hobi dari Mas Zain? Mengingat banyak sekali bidang yang digeluti saat ini. Ya, untuk passion sendiri kan awalnya bingung sebenarnya saya ini arahnya kemana gitu. Karena apapun yang ada kesempatan di depan saya ambil. Dan saya sekarang baru sadar passion saya lebih ke bidang dunia kreatif gitu. Industri kreatif salah satunya adalah desain grafis. Yang mana dari desain tadi saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu para instruktur desain seluruh Indonesia tadi, dan alhamdulillah dari desain tadi saya juga bisa menghasilkan penghasilan lah untuk saya sendiri yaitu, dan juga mengajarkan dari ilmu yang saya dapat tadi, yang mana ilmu tadi saya dapatkan semuanya dari Jika Maka itu sendiri. Oke, nah apakah ada kriteria tertentu dari Mas Zain nih? Mungkin hobi yang ditekuni ini memiliki potensi yang menjanjikan, atau mungkin istilahnya kita dapat mengukur potensi kita di dalam diri ini seperti apa nih Mas Zain? Mungkin kira-kira apakah hobi-hobi yang Mas Zain jalani, gimana Mas Zain mengukur kriterianya agar hobi ini berpotensi untuk menjadi hal yang sangat besar gitu? Oh iya, baik. Untuk hobi sendiri, apakah kriteria yang masuk gitu dari hobi saya itu sendiri adalah saya melihat permasalahannya sebenarnya. Jangan lihat sebenarnya
permasalahan itu menjadi sebuah masalah, tapi lihatlah sebuah permasalahan itu menjadi peluang. Jangan-jangan permasalahan ini adalah peluang bagi kita. Salah satu permasalahannya adalah sekarang banyak sekali orang yang melakukan yang namanya pelatihan seperti komputer, aplikasi perkantoran. Itu kan basic dasar sebagai seorang admin gitu. Nah, itu banyak sekali dan permintaan pekerjaan tersebut sangat terbatas, sehingga itu juga dapat berpengaruh pada kebutuhan sumber dayanya. Dan sekarang saya lihat sumber daya manusia itu tidak hanya kita bisa di komputer, tapi desain grafis itu sendiri menjadi sebuah basic. Karena yang saya lihat dari peserta-peserta yang sudah diinterview, kemudian mereka gagal di wawancara. Ternyata apa? Mereka ditanya bisa desain, bisa video, editing. Nah, dari situ saya melihat bahwa ternyata desain itu sendiri sangat berpengaruh dan juga menjadi nilai bisa diterimanya seseorang bekerja. Dan selain itu desain juga dapat mempengaruhi yang namanya kebutuhan ya, seperti kebutuhan UMKM, produk. Dan dulu kan orang jualan seperti bahkan yang mau mencari nasabah, bank sendiri, bank nasional, itu dulu menggunakan yang namanya brosur dulu ya. Dan sekarang brosur atau pamflet kurang efektif, Iya, sudah kurang efisien. ya. Iya. Dan dari situ saya rasa hanya dengan desain poster yang kita susun dengan berbagai macam kreativitas itu dapat meningkatkan yang namanya nilai itu sendiri. Oke, luar biasa nih Mas Dain. Nah, mungkin kita akan lanjut mengulik lebih lanjut terkait Mas Dain, tetapi pemirsa di rumah bisa stay terlebih dahulu di Berbagi Kisah karena setelah ini akan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita kulik dari Mas Dain. Jadi untuk pemirsa tetap stay di Berbagi Kisah. Halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan hari ini Naf bersama dengan Mas Zain dan tentunya kita akan berbicara terkait trainer, instruktur, dan penyelenggara pelatihan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama lagi nih, kita kembali lagi ke Mas Zain, Mas ya. Nah, untuk yang pertama, informasinya Mas Zain juga menyelenggarakan pelatihan secara gratis. Nah, gimana Mas Zain kok bisa ini jadi pelatihan gratis nih? Karena kan biasanya pelatihan pasti berbayar, Mas. Oh iya, terima kasih. Kok bisa ya? Banyak pertanyaan nih, kenapa bisa jadi gratis? Padahal kan biasanya berbayar. Nah, jadi saya mengikuti yang namanya istilah mengikuti jejak dari Jika Maka. Jika Maka kan memang basisnya semuanya gratis gitu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana caranya memanfaatkan yang ada. Sebenarnya yang jadi permasalahan juga yang saya lihat salah satunya adalah perpustakaan. Saya lihat perpustakaan ini kan basisnya hanya tempat membaca gitu. Dan saya melihat di situ bagaimana caranya meramaikan perpustakaan ini. Nah, di situ saya manfaatkan gedung atau aula yang jarang dipakai. Yang selama ini hanya dipakai untuk rapat, acara seminar-seminar, dan di situ saya meminta dukungan dari Dinas Perpustakaan Daerah Tabalong. Sebelumnya terima kasih Dinas Perpustakaan Tabalong yang mana mensupport penuh program. Di situ program yang saya jalankan adalah program public speaking sekaligus sertifikasi. Di situ saya sudah meminta izin dari Dinas Perpustakaan dan mereka welcome sekali, dan juga mendapat rekomendasi dari Jika Maka juga, karena sebelumnya Jika Maka sangat berjasa untuk perpustakaan, meramaikan perpustakaan juga. Sebelum Jika Maka itu punya workshop sendiri, dulu Jika Maka memanfaatkan juga gedung yang ada di Dinas Perpustakaan. Nah, dan di situ saya mencari juga yang namanya bagaimana nih cari trainernya. Siapa trainer public speaking itu sendiri? Itu adalah saya sendiri dan juga rekan saya Mbak Widya yang sekarang juga aktif menjadi seorang koordinator instruktur di Jika Maka, dan dia sangat mendukung penuh berjalannya program yang saya jalankan.
Dan yang saya pastikan di situ adalah yang mana minat terhadap public speaking ini sendiri awalnya rendah memang. Karena kan apa sih public speaking ini, dan justru ya public speaking ini menjadi sebuah tantangan, bahkan ya lebih menakutkan dari yang namanya kematian. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena logikanya kan kalau orang meninggal kan bagaimana bisa berbicara lagi. Nah itu, dari situ saya kolaborasi dengan instruktur yang ada di Jikamaka, terus kolaborasi lagi dengan pihak perpustakaan, sehingga terselenggaralah sebuah pelatihan yang gratis ini. Oke, nah ini kan tadi Mas Zain bilang bahwa pelatihan gratisnya adalah public speaking. Nah mungkin apakah ada pelatihan gratis lainnya yang telah diselenggarakan oleh Mas Zain? Nah untuk pelatihan selain public speaking adalah pelatihan welder, sempat saya singgung di awal. Nah tapi sebenarnya di pelatihan welder ini saya menjadi tim atau bagian dari penyelenggara tersebut, yaitu LPK Trengginas, program dari Jikamaka juga, yang mana Trengginas ini sendiri telah mencetak yang namanya lulusan-lulusan yang benar-benar kompeten gitu. Nah, benar-benar kompeten, sehingga dari hal tersebut, dari program naik kelas Jikamaka ternyata banyak permintaan terhadap pelatihan lain seperti pelatihan teknis welder tadi. Karena sekarang kan minat dari welder itu sangat tinggi. Kemarin bahkan yang peminat pendaftarnya baru kami buka sekitar 1 minggu itu bahkan mencapai 400 peserta. Wah, banyak sekali ya. 400 peserta. Nah, kenapa bisa jadi gratis? Anggarannya adalah dari Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, karena kita ada istilahnya yang namanya, selama ini kan orang kalau belanja dulu baru yang namanya gratis, karena dia mendapatkan produk atau barang dari hasil pembeliannya. Nah di sini kita balik, kita gratis dulu baru bayar. Sehingga apa? Dari gratis tadi kita buktikan bahwa lulusan-lulusannya ini kompeten dan diterima di berbagai macam perusahaan. Sehingga orang berani membayar dari gratis tersebut. Wah ternyata lulusan di Jikamaka ini, lulusan LAS yang saya selenggarakan bersama tim itu ternyata kompeten dan siap untuk bekerja. Oke, luar biasa. Nah, untuk pelatihannya sendiri ini dibukanya kapan aja nih Mas Zain? Nah, untuk pelatihannya sendiri dibukanya sejak awal tahun dibukanya, tapi untuk pelaksanaannya sendiri sekitar biasanya setelah Lebaran. Kurang lebih maksimal 1 bulan setelah Lebaran itu pelatihannya kita mulai. Wah, berarti 1 bulan, nggak lama lagi ini Lebaran, berarti 1 bulan Lebaran itu akan dimulai Mas ya? Iya, akan dimulai. Oke, nah apa nih tantangan terbesar yang Mas Zain hadapi dalam kegiatan yang Mas Zain jalani ini? Nah, berbicara masalah tantangan ya, semuanya pasti ada tantangan gitu dari program-program yang telah kita laksanakan. Yang pertama tantangannya adalah yang pasti karena ini basisnya gratis ya, sehingga kita memiliki berbagai macam batasan. Salah satu batasannya adalah dari panitianya itu sendiri, karena ini gratis. Jadi dari hampir semua ya, dari poster, pembukaan pendaftaran, wawancara, dokumentasi itu hampir kita sendiri yang lakukan. Dari tim sendiri itu kurang lebih ada 2-5 orang dari tim panitianya itu sendiri. Jadi tantangannya adalah bagaimana nih kita menyelenggarakan agar maksimal dengan keterbatasan yang ada. Nah, itu. Oke, luar biasa. Jadi memaksimalkan keterbatasan yang ada, tapi hasilnya juga tetap maksimal Mas Zain ya? Iya, alhamdulillah. Oke, nah bisakah Mas Zain sharing nih berbagi pengalaman? Pernahkah Mas Zain mengalami kegagalan ketika menjalani kegiatan-kegiatan tersebut? Dan bagaimana nih Mas Zain menghadapinya? Nah, berbicara masalah kegagalan ya, semuanya pasti tidak luput dari yang namanya kegagalan. Karena saya percaya bahwa dari kegagalan tersebut kita bisa sampai di titik ini. Jadi kegagalan yang pernah saya alami adalah yang pertama, yaitu saya sebenarnya sedih gitu melihat masyarakat
yang ada di Tabalong, khususnya anak muda gitu. Karena kita lihat seperti apa nih, saya sebagai pemuda, manfaat yang bisa saya berikan kepada para masyarakat ini. Contohnya kan yang anak-anak yang kurang mampu, putus sekolah, bahkan narapidana juga. Karena kan mereka di masyarakat bisa belum tentu diterima, apalagi di dunia kerja gitu. Nah, dan dari situ saya melihat sebuah peluang bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang memperhatikan mereka. Kalaupun diperhatikan oleh lembaga-lembaga lain, itu pun mereka punya batasannya, batasan penerimaan peserta, siswanya itu sendiri. Jadi di sini saya memiliki sebuah misi bahwa saya harus menjadi salah satu dari hal tersebut yang bisa memperhatikan mereka. Dan dari situlah yang awalnya menjadi sebuah kegagalan, saya belum bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan sekarang alhamdulillah bisa dikatakan bahwa saya menjalankan sebuah tugas sebagai pemuda, yang mana tugas saya sebagai pemuda adalah memberikan manfaat untuk yang lainnya. Oke, luar biasa sekali. Nah, setelah ini kita akan berbincang lagi Mas Zain, tetapi akan ada pesan yang lewat setelah ini. Dan untuk pemirsa, tetap di Berbagi Kisah karena kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama Mas Zain. Halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Zain. Dan langsung saja nih Mas Zain, nih pertanyaan pertama saya di segmen kali ini. Apa langkah pertama yang Mas Zain ambil ketika ingin mencapai suatu hal, Mas Zain? Langkah pertama yang saya ambil adalah saya yang pastinya dari semua orang kan istilahnya itu semua orang ingin belajar dan ingin sukses gitu. Tapi apakah semua orang melakukan tindakan-tindakan yang sukses? Contohnya misalkan semua orang ingin uang, saya tawarkan nih contoh. Siapa yang mau uang ini? Saya. Siapa yang mau uang ini? Saya. Dan banyak sekali. Tapi tidak semua orang ingin bisa mendapatkan uang tersebut. Padahal kan sederhana. Siapa yang mau uang ini? Berdiri, ambil. Nah, bahkan kita lihat sekarang banyak yang mendorong temannya. Yang akhirnya temannya yang mendapatkan uang tersebut atau kesuksesan tersebut. Nah, dan dari sini saya berpesan bahwa kalau dirimu ingin sukses, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang membuat Anda sukses. Kalau dirimu ingin bekerja, maka lakukanlah tindakan-tindakan bahwa dirimu itu siap untuk bekerja. Karena kan selama ini kita lihat bahwa kita itu banyak mengeluh sebenarnya, apalagi anak-anak muda. Gagal satu kali, merasa semuanya sudah berakhir. Contohnya sakit sekali, merasa dirinya menjadi seorang penyakitan gitu. Nah, dan di sini saya sadar di sini bahwa di kehidupan sendiri saya sadari ketika saya hidup apakah saya banyak sakit atau sehat. Ternyata banyak sehatnya. Di kehidupan sendiri apakah saya juga banyak merasakan kegagalan? Belum tentu. Boleh jadi saya belum mencoba sama sekali. Lebih baik gagal mencoba daripada lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba sama sekali. Oke, luar biasa sekali. Jadi sekarang banyak orang-orang yang pengen suksesnya aja tapi nggak mau bergerak, Mas Zain ya? Iya, betul sekali. Betul. Nah, mungkin selanjutnya nih Mas Zain, apakah ada momen atau pencapaian yang membuat Mas Zain merasa kayak, wow, akhirnya saya sampai di sini gitu. Wow, saya berhasil sampai di sini gitu. Nah, sebenarnya untuk pencapaian sendiri mungkin kita kadang sadar atau tidak ya bahwa kita melaksanakan A, dan saya sampai di titik bahwa saya harus tetap terus, jangan cepat merasa puas gitu dengan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya lalui, yang sudah saya capai, dan agar saya tidak terlena gitu, dan terus bergerak untuk manfaat di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong. Dan saya rasa alhamdulillahnya saya merasa di sini pencapaian yang saya paling berkesan adalah ketika saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Tabalong sendiri. Bukan hanya manfaat, selama ini kan saya hanya menerima manfaat dari apa yang saya dapatkan. Maka dari itu pesan saya adalah
jadilah manfaat, bukan hanya penerima manfaat. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mas Zain nih, apa saja Mas faktor-faktor yang membangun pengembangan diri yang positif nih Mas? Untuk faktor-faktor yang dapat membangun pengembangan diri yang positif adalah yang pastinya adalah kemauan. Nah, kemauan yang sudah saya jelaskan tadi adalah banyak orang yang ingin sukses tapi tidak melakukan yang tindakan-tindakan yang membuat mereka sukses. Salah satu faktornya adalah ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau faktor internalnya itu sendiri adalah dari kita sendiri. Apakah kita mau mengambil kesempatan yang ada di hadapan? Apakah kita mampu memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan? Nah, itu adalah salah satu faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya adalah dari dukungan, alhamdulillah di Jika Maka semua instruktur, semuanya relawan, termasuk saya relawan, yaitu kami tidak dibayar untuk menjadi instruktur. Kami pure atas kemauan kami sendiri. Karena kami merasa gini, kami merasa bahwa kami sudah diajarkan ilmu, maka kami wajib membagikan ilmu tersebut. Istilahnya kakak mengajarkan kepada adiknya. Oke. Nah, Mas Zain, ini kan ada yang namanya pemuda pelopor ya, yaitu individu yang memiliki inisiatif dan komitmen untuk membawa perubahan positif di masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Mas Zain terhadap hal tersebut? Nah, luar biasa sekali ya, pemuda pelopor itu menjadi sebuah program ya dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Mungkin mbaknya termasuk pemuda pelopor ya. Sebenarnya pemuda pelopor itu bukan berarti kita mendapat sebuah penghargaan, sertifikat yang diakui langsung oleh dinas atau gubernur atau bupati. Tapi pemuda pelopor itu sendiri adalah manfaat apa yang kita berikan kepada pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan saya rasa pemuda pelopor itu sebelumnya terbagi lagi menjadi dua kata, yaitu pemuda dan pelopor. Pemuda itu sendiri kan seseorang yang berusia antara 16 sampai dengan 30. Akan tetapi kalau dia tidak punya semangat muda, dia bukan termasuk pemuda gitu. Dan di sini saya rasa bahwa orang yang berusia 71 tahun pun, tapi kalau semangatnya 17, itu bisa dikatakan dia memiliki semangat yang muda. Yang mana semangat tersebut bisa memberikan manfaat, salah satunya adalah mencari peluang-peluang agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kita memberikan yang namanya program pelatihan gratis. Dan dari situ setelah kita lakukan yang namanya tugas seorang pemuda, dari masyarakat sendiri bisa menilai bahwa kita itu seorang pelopor. Jadilah seorang pemuda pelopor. Oke, luar biasa sekali. Jadi Mas Zain tadi sudah bilang bahwa muda itu bukan dari angka Mas ya, tapi dari jiwa seseorang. Iya, betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Zain. Karena kita sudah banyak sekali berbincang, ada banyak sekali juga kiat-kiat positif yang Mas Zain berikan. Apa nih yang Mas Zain ingin sampaikan kepada para pemuda di luar sana yang tidak hanya ingin mengejar prestasi tetapi juga ingin membawa dampak positif di masyarakat? Kira-kira apa nih pesan yang ingin Mas Zain sampaikan? Baik, pesan dari saya untuk semua anak muda yang khususnya ya, anak muda di Tabalong, jangan hanya berfokus pada diri sendiri, tapi perhatikanlah lingkungan sekitar Anda, karena banyak sekali yang membutuhkan bahkan memerlukan manfaat atau pertolongan, khususnya di bidang pendidikan atau sebuah karakter, bagaimana membangun sebuah percaya diri. Dan bagi saya anak muda khususnya, masa muda itu singkat, mari kita tebar manfaat, mari kita memahat kisah dan mengukir sejarah. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Seperti yang Mas Zain bilang, mari kita menebar manfaat, jadinya anak muda juga bisa menebarkan manfaat dimanapun mereka berada, dan hobi apapun yang mereka jalani ya Mas Zain ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Zain atas cerita inspiratif yang telah dibagikan. Dan tentunya semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah.
Dan tentunya dari kisah Mas Dain, kita belajar bahwa tidak ada hobi yang sia-sia jika kita tahu bagaimana cara mengembangkannya. Nah, usia muda ini juga merupakan waktu yang terbaik untuk bereksplorasi, mencoba hal baru dan mengasah potensi diri. Yang paling penting seperti yang Mas Dain lakukan adalah berani melangkah dan konsisten dalam prosesnya. Dan salah satu tadi yang saya highlight yang dikatakan oleh Mas Dain adalah jangan cuma pengen hasilnya aja, tetapi kita juga harus lakukan actionnya ya Mas Dain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Dain atas cerita inspiratifnya karena sudah berbagi bersama kita semua. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat dan pemirsa yang ada di rumah, kita akan berjumpa kembali di episode berbagi kisah selanjutnya.